Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Raffe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue juga udah sampai ke session 25 ya dari kelanjutan Battle Trog The Heaven ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xian pergi meninggalkan mayat dewa asli primordial bintang 5-nya, saat ini Xian telah kehilangan katak besarnya. Dia juga terkejut karena sekarang banyak sekali bayangan hitam yang dilihat oleh Xian, dan ini bukanlah sebuah makhluk hidup. Dia bukanlah manusia ataupun binatang, tetapi itu adalah sebuah pulau yang terbang, dan pulau ini terlihat besar dan terbang dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Seharusnya tidak seperti ini. Bukankah dulu Wuzhan pernah mengatakan bahwa pulau-pulau ini bergerak lambat? Tetapi bagaimana mungkin sekarang mereka bisa bergerak begitu cepat? Ucap dari Xian dengan terkejut. Karena ketika Xian menoleh, dia melihat bayangan hitam besar itu datang dari segala arah. Dadedok, 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 buar. Xian mendengar benturan-benturan keras, dan Xian dengan cepat mengelak pulau-pulau terbang itu yang datang dari segala arah. Xian juga segera merasakan keanehannya sekarang. Kekuatan tekanan tadi juga membuat Xian merasa sangat aneh, seolah-olah tujuan mereka adalah untuk membunuh katak besar dan menghalangi jalan Xian untuk pergi dari sana. Namun, pada saat ini, bayangan hitam besar di ujung yang jauh datang ke arah Xian lagi. Setelah mendekat, dia menemukan bahwa bayangan hitam itu bukanlah sebuah kabut, tetapi dibentuk oleh banyak mayat-mayat para pelahap jiwa. Dan jumlahnya ada lebih dari satu. Tampaknya semua pulau di sekitarannya telah tersapu, dan semuanya menyerang ke arah Xian. Jumlahnya sangat banyak. Jika dihitung, jumlahnya mungkin melebihi 1 juta. Sebagian besar pelahap jiwa ini mempertahankan kekuatan yang mereka miliki selama mereka masih hidup. Dan ketika mereka mati, jiwa mereka sendiri yang telah diambil. Jadi, mereka adalah kumpulan mayat yang telah dilahap jiwanya. Saat melihat begitu banyak mayat pelahap jiwa, Xian lalu merasa tidak senang. Jika Xian bisa mengembalikan jiwa-jiwa mereka, mereka akan dapat kembali ke keadaan semula. Xian juga akan membubarkan mayat-mayat pemakan jiwa ini. Xian memang bukanlah orang yang suci, tetapi kekuatan yang diperoleh dengan cara seperti ini membuat Xian merasa sangat jijik. Entah klan pemakan jiwa atau istana surgawi, mereka meningkatkan kekuatan mereka dengan mencuri jiwa orang lain. Perilaku semacam ini benar-benar harus dilenyapkan, ucap dari Xian. Jika saja mereka adalah musuh Xian yang sebenarnya, Xian pun tidak akan ragu untuk merampas jiwa-jiwa mereka. Namun, sudahlah, lupakan saja. Xian pun lalu berkata di dalam hatinya. Saat semakin banyak mayat pelahap jiwa yang berkumpul, Xian pun langsung ingin segera pergi dari sana. Namun, saat Xian hendak pergi, tekanan barusan muncul kembali. Kali ini bahkan lebih kuat. Tekanan ini menyelimuti Xian dan menyebabkan Xian tiba-tiba tenggelam di dalam kecepatan yang turun tajam. Yang lebih membuat Xian aneh lagi, di bawah itu ada pulau-pulau yang menderu dan saling bertabrakan. Pada saat ini, ketika Xian melihat ke arah bawah, pulau-pulau yang awalnya terisolasi dan mengambang di jurang kutub maut ini sebenarnya terus bertabrakan, namun tetap terhubung satu sama lainnya. Ketika lusinan pulau dengan ukuran yang berbeda saling bertabrakan, itu bukan lagi sebuah pulau, tetapi terlihat seperti sebuah benua yang sangat luas. Xian melihat adegan ini, dan matanya tiba-tiba menyusut. Dan ekspresi yang luar biasa pun muncul di wajahnya. Pada saat ini, Xian menatap daratan itu. Tata letaknya begitu luar biasa. Pulau-pulau ini bukan hanya sebuah benua, tetapi sebuah formasi besar yang telah berkonspirasi untuk waktu yang lama dan diatur dengan sangat hati-hati. Tekanan terselubung juga datang dari benua yang terdiri dari pulau-pulau ini. Xian pun melihat kabut hitam yang menutupi benua itu, dan kabut hitam itu sepertinya
ada seseorang sosok di kabut hitam itu tibalik SPO kana. Tekanan terselubung juga datang dari benua yang terdiri dari pulau-pulau ini. Xiaoyan pun melihat kabut hitam yang menutupi benua itu. Dan di kabut hitam itu ada sebuah sosok. Kamu telah mengambil tubuhku. Kamu tidak akan bisa lari dariku, ucap dari sosok itu. Apakah itu adalah bocah gemuk ini? Ucap dari Xiaoyan. Suara orang ini pernah didengar oleh Xiaoyan saat dia merebut klon bocah gemuk itu sebelumnya. Rupanya setelah bocah gemuk itu menyelinap pergi, dia mengambil tubuh baru dan kemudian memunculkan formasi besar ini yang telah direncanakan untuk waktu yang lama. Ya, sebenarnya jiwa dari si bocah gemuk ini telah keluar dan ketika itu jiwa dari bocah gemuk ini telah memasuki bawahannya dan kemudian dia menguasai tubuhnya. Nah, mungkin saat ini tubuh itu merencanakan sesuatu kepada Xiaoyan dan dia menggunakan formasi dari pulau-pulau ini. Cepat kembalikan tubuh asliku. Karena kamu telah berani mengambil tubuhku, maka hari ini aku akan membunuhmu dan menjadikan jiwamu sebagai budakku, ucap dari bocah gemuk itu. Dalam kabut hitam, dia telah dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Kekuatannya sangatlah kuat. Kekuatan yang kuat meledak dari tubuhnya. Saat ini, dia tidak lebih lemah daripada klon bocah gemuk sebelumnya. Dan bahkan, jiwanya telah dimiliki saat ini jauh lebih kuat. Jiwa yang telah dimilikinya saat ini telah lebih kuat. Begitu ya maksudnya. Ternyata ini adalah teknik terkuat dari bocah gemuk si kaisar pelahap jiwa. Mata Xiaoyan pun lalu menyempit. Jelas bahwa bocah gemuk kaisar pelahap jiwa ini juga merupakan seseorang dengan ambisi yang sangat besar. Jika saja tubuhnya tidak dirampok oleh Xiaoyan, dan dengan tambahan formasi yang begitu hebat seperti ini, kekuatannya pasti bisa mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dia sudah mempersiapkan ini sejak lama. Namun sayangnya, saat ini dia sepertinya sedang tidak menghadapi musuh yang benar-benar dia ingin lenyapkan. Dia terpaksa menggunakan formasi hebat ini hanya untuk membunuh Xiaoyan saja. Ketika sosok Xiaoyan menyapu ke arah ujung yang jauh, dia melihat bahwa di atas kepalanya, seluruh langit di sekitarnya ditutupi oleh sosok-sosok mayat pelahap jiwa bertopeng. Tempat ini telah diselimuti oleh formasi, dan mungkin bukan pilihan yang bijaksana bagi Xiaoyan untuk tetap menerobos tempat ini. Saat Xiaoyan memikirkannya, banyak mayat-mayat pelahap jiwa ini sudah melesat ke arahnya. Xiaoyan langsung mengeluarkan pedangnya, lalu memotong para mayat pelahap jiwa itu. Sat, pring. Buar. Pada saat yang sama, ketika Xiaoyan menyerang para mayat pemakan jiwa ini, tidak ada mayat pemakan jiwa lainnya yang berani mendekati Xiaoyan. Xiaoyan pun langsung menyadari bahwa tampaknya klon bocah gemuk ini memiliki hubungan dekat dengan para mayat pemakan jiwa ini. Mayat pelahap jiwa ini seperti pasukan boneka, dan klon bocah gemuk bisa mengendalikan mereka semua. Xiaoyan segera menyebarkan aura klon bocah gemuk itu. Saat berikutnya, semua mayat-mayat pemakan jiwa yang tidak terhitung jumlahnya ini tiba-tiba membeku atau terdiam. Ternyata ini benar-benar berhasil, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan segera melihat ke arah bawah. Dalam waktu yang singkat, puluhan pulau telah disambungkan menjadi satu benua. Adapun mayat dewa asli bintang 5 juga ikut tenggelam di dalam tanah pulau-pulau yang tidak terhitung jumlahnya ini. Dalam kabut hitam itu, ada sosok yang melayang di dalamnya. Dan jiwa-jiwa yang tidak terhitung jumlahnya di sekitarnya juga semuanya telah berbondong-bondong ke arah Xiaoyan. Jika didengarkan dengan seksama, benua yang dibentuk oleh banyak pulau ini terdengar banyak teriakan yang melengking. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan dia melihat dua wajah yang sudah dikenalinya di ujung yang jauh. Xiaoyan tentu saja memiliki kesan tertentu tentang mereka. Keduanya adalah kedua orang yang dibawa oleh Xiaoyan ke Pulau Zanyue sebelumnya. Xiaoyan melihat bahwa jiwa mereka juga ditarik secara paksa dari tubuh mereka sekarang. Mereka tampaknya tidak punya tempat untuk bersembunyi di bawah formasi besar seperti ini.
Hal inilah yang membuat semua orang merasa tidak berdaya. Tampaknya pada saat ini, jiwa-jiwa semua manusia yang hidup di pulau-pulau ini telah dipaksa keluar dan dilahap. Melihat ini semua, Xian pun merasa tidak nyaman. Dia langsung melihat sosok yang terbungkus oleh kabut hitam itu. Dan dapat dilihat bahwa semua ini adalah bentuk balas dendam dari bocah gemuk si kaisar pelahap jiwa. Dia sangat menginginkan untuk bisa melenyapkan Xiaoyan dan mengambil kembali tubuh aslinya. Pada saat ini, jiwa dari klan Cimi masih berada di dalam bocah gemuk itu. Dia hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Adegan inilah yang mungkin ingin dilihatnya. Jika keduanya bertarung dengan sengit, itu akan menjadi pertunjukan yang bagus untuknya. Sementara itu, Xiaoyan pun lalu berkata, sepertinya ini saat yang baik untuk menyerangnya. Karena Xiaoyan masih tidak bisa melarikan diri, jadi lebih baik Xiaoyan untuk melancarkan sebuah serangan saja. Tampaknya, bocah gemuk sang kaisar pelahap jiwa ini masih melahap jiwa-jiwa yang ada di seluruh pulau pada saat ini. Jadi, sekarang seharusnya menjadi waktu terbaik untuk melancarkan sebuah serangan. Pikiran Xiaoyan pun bergerak, dan sosoknya juga melangkah maju untuk menghadapi bocah gemuk itu. Xiaoyan pun tahu bahwa dengan cara yang tidak biasa, mungkin dia bisa menekannya. Jadi, Xiaoyan langsung akan menggunakan teknik 7 langkah dewanya. Xiaoyan mengambil beberapa langkah berturut-turut saat ini. Lalu, beberapa bayangan kaki pun muncul di udara. Dan suara gemuruh pun menggema. Serangan itu membanting. Lalu banyak kaki raksasa yang melesat ke arah bocah gemuk itu, si sang kaisar pelahap jiwa di dalam kabut hitam itu. Sudah terlambat untuk menghentikanku sekarang, ucap dari bocah gemuk itu. Kemudian, kabut hitam itu di sekitarannya terdiri dari banyak sekali jiwa yang bergegas menuju bayangan kaki Xiaoyan yang telah dilepaskan oleh Xiaoyan. Dadidok, 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 buar. Suara tabrakan antara keduanya pun bergema. Dan kabut hitam yang dibentuk oleh jiwa-jiwa ini dengan cepat menyebar dan menempel pada kaki raksasa itu, seperti cairan beracun. Dan dalam sekejap, teknik 7 langkah dewa milik Xiaoyan pun langsung diselubungi. Lalu kemudian, jiwa-jiwa itu mengeliat di dalam kabut hitam. Dan setelah beberapa saat, terdengar sebuah ledakan. Buar, dan teknik 7 langkah dewa milik Xiaoyan pun langsung runtuh. Meskipun Xiaoyan hanya menggunakan 4 langkah saja, tentu saja kekuatannya tidak terlalu buruk. Seharusnya bocah gemuk ini tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah. Dan di saat pertempuran akan berlangsung, Xiaoyan sebenarnya bisa merasakan bahwa ketika jiwa dari klan Cimi ini mengendalikan tubuh bocah gemuk itu, dia mungkin bahkan tidak mengerahkan 10%-nya dari kekuatan yang sebenarnya. Kurang dari 10%-nya. Xiaoyan saat ini benar-benar bisa merasakan ancaman yang sangat kuat dari bocah gemuk sang kaisar pemakan jiwa itu. Karena teknik langkah keempat ini tidaklah terlalu efektif. Xiaoyan pun hanya melangkah maju lagi saat ini. Dan bayangan langkah ke-5 dan juga ke-6 langsung dibentuk di udara olehnya. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan langkah ke-6 pada saat dia bersatu dengan klon dewa asli. Wuss! Langkah kelima Xiaoyan pun langsung mendarat. Dan di tengah udara, langkah ke-6 pun mulai dibentuk. Teknik ini memancarkan fluktuasi yang sangat luar biasa. Tidak peduli berapa banyak cara yang kamu miliki hari ini, kamu mungkin tidak akan bisa bertahan hidup setelah aku melakukan serangan ke-6ku. Kamu telah mengambil tubuhku. Jadi, aku harus menghancurkanmu menjadi 10.000 keping, ucap dari bocah gemuk itu. Di dalam kabut hitam, bocah gemuk itu berteriak dengan sangat marah. Bahkan, jiwa dari klan Cimi yang berada di dalam bocah gemuk itu pun terkejut saat mendengar kata-kata ini. Hal macam apa ini? Mengapa? Kamu masih menyimpan dendam, ucap dari jiwa klan Cimi. Awalnya, jiwa dari klan Cimi ini tidak ingin ikut campur dalam pertempuran ini. Namun sekarang dia sedikit khawatir. Lagi pula, Xiaoyan juga benar-benar mungkin akan dikalahkan. Saat Xiaoyan dapat dikalahkan, pastilah dia akan ditangkap. Aku tidak menyangka,
Ternyata si idiot ini diam-diam telah menyiapkan sebuah rencana besar. Tetapi aku sangat tahu kelemahannya. Xiayan mungkin tidaklah lemah, tetapi jika dia tidak bisa menembus formasi yang dibuat oleh bocah gemuk itu, Xiayan sudah pasti tidak akan mungkin bisa mengalahkannya, ucap dari jiwa klan Cimi lagi. Dia menyaksikan seluruh pertempuran ini dengan sedikit khawatir. Sayangnya, jika kamu menyerangku dengan sebuah formasi, maka kamu hanyalah orang yang tidak beruntung, ucap dari Xiayan. Saat ini, langkah ke-6 sudah akan mendarat, dan suara bergema pun menyebar di udara. Lalu, bocah gemuk pemakan jiwa ini melambaikan tangannya lagi, dan jutaan jiwa yang dia miliki berubah menjadi sebuah potongan-potongan dan sebuah cakar yang terbentuk melawan teknik langkah ke-6 milik Xiayan ini. Buar, kekuatan dari keduanya itu bersaing satu sama lainnya. Cakar yang dibentuk oleh jiwa-jiwa yang benar-benar bisa bersaing dengan teknik langkah ke-6 milik Xiayan pun terkejut saat melihat kejadian itu. Namun, selama ini adalah sebuah formasi, maka Xiayan akan memiliki keunggulan, yaitu dengan adanya Dongyan. Xiayan pun langsung memasukkan telapak tangannya ke dalam jubahnya, dan kemudian dia mendengar sumpah serapah yang terdengar sangatlah familiar. Xiayan tentu saja sudah terbiasa dengan lidah yang ganas ini. Meskipun Dongyan selalu bersikap kasar kepada Xiayan dan bahkan lebih sering memarahi Xiayan, setidaknya setiap kali Xiayan membiarkan dia bergerak, bahkan meskipun Dongyan melakukan perintah Xiayan ini dengan penuh rasa marah, namun tetap saja Dongyan ini selalu mengikuti arahan dari Xiayan. Dia masih dengan patuh menyelesaikan perintah-perintah Xiayan selama ini. Sepanjang perjalanan ini, dia telah membantu Xiayan untuk menghancurkan banyak formasi hebat. "Hei bocah kasar, apa lagi yang kamu inginkan dariku?" ucap dari Dongyan. "Coba kamu lihat itu, hancurkan formasi itu," ucap dari Xiayan. Dongyan pun langsung marah ketika dia mendengar kata-kata Xiayan ini. Tepat saat Dongyan tidak marah, Xiayan pun lalu berkata lagi, "Aku pikir dengan kekuatanmu yang sangat dahsyat ini, kamu mungkin hanya akan membutuhkan waktu yang singkat untuk bisa menghancurkan segel formasi ini, bukan?" ucap dari Xiayan. Dengan sanjungan seperti itu, Dongyan tiba-tiba menjadi sombong dan langsung mencibir Xiayan. "Tentu saja aku bisa menghancurkan formasi tingkat rendahan seperti ini hanya dalam waktu beberapa menit saja. Aku kan Lord Dongyan," ucap dari Dongyan dengan penuh percaya diri. Xiayan pun langsung tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. "Kalau begitu, maka aku akan menyerahkan masalah formasi ini kepadamu," ucap dari Xiayan. Setelah selesai berbicara, Xiayan langsung bergerak menuju bocah gemuk sang kaisar pemakan jiwa di ujung yang jauh. Dia meninggalkan Dongyan yang terlihat sangat bahagia saat ini. Setelah dipuji-puji oleh Xiayan, dia pun sangat gembira. Mata besarnya terbuka dan seberkas cahaya biru keluar dari mata besarnya. Dan seluruh susunan formasi yang tampaknya tidak bisa melakukan apa-apa di bawah cahaya biru milik Dongyan ini. Pada saat yang sama, saat Xiayan bergerak, dia sudah mengeluarkan pedangnya. Api dan petir sudah mengalir di pedangnya. Kemudian, dengan kekuatan fisik yang sangat kuat dari klon dewa asli, dia mengayunkan pedangnya dan menghantam ke arah bocah gemuk kaisar pemakan jiwa yang ada di dalam kabut. Wus, buar. Tebasan pedang Xiayan ini tentu saja bukanlah tebasan pedang biasa, karena api yang terkandung di dalamnya adalah Heart Flame, dan kekuatan petir yang terkandung di dalamnya juga adalah Heart Thunder. Ini adalah benda surgawi. Di bawah sapuan api dan petir terdengar ada jeritan yang melengking bergema. Buar. Namun bocah gemuk itu lalu melambaikan tangannya, dan jiwa yang tidak terhitung jumlahnya langsung menyelimuti Xiayan. "Kalau hanya pasukan jiwa, aku juga memilikinya," ucap dari Xiayan. Lalu klon bocah gemuk pun melesat. Ribuan jiwa dari tubuhnya juga melesat pada saat yang bersamaan. Dan mereka langsung bersaing satu sama lainnya. Tang ding tung buar. Xiayan pun lalu mengambil kesempatan ini untuk segera mendekati bocah gemuk sang kaisar pemakan jiwa. "Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan segera membunuhmu," ucap dari si bocah gemuk sang kaisar jiwa ini. Dia mengeluarkan sebuah pedang panjang dengan aura hitam di seluruh gagangnya.
Ini adalah pedang pemakan jiwa. Pedang ini dapat menebas tubuhmu sekaligus juga jiwamu. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan pedang pemakan jiwa yang sangat dahsyat ini, ucap dari bocah gemuk sang kaisar pemakan jiwa. Sepertinya aku harus menangkapmu dan memeriksa jiwamu, sehingga aku bisa mengerti bagaimana cara menggunakan klon bocah gemuk dengan lebih baik dan lebih efektif lagi, ucap dari Xiaoyan. Karena hal inilah, Xiaoyan sangat berharap untuk menemukan leluhur yang masih hidup dari klan yang bukanlah klon atau klan dari si dewa asli ini. Jika ada seseorang yang bisa membimbingnya untuk menemukan informasi tentang klon dewa asli ini, maka kekuatan klon dewa asli akan benar-benar bisa meningkat lagi. Oleh karena itu, setelah dia mendapatkan klon bocah gemuk, Xiaoyan tentu tidak akan membiarkan bocah gemuk sang kaisar pemakan jiwa ini pergi begitu saja. Pada awalnya, Xiaoyan memang berencana untuk mencarinya, tetapi Xiaoyan tidak berharap bocah gemuk ini akan muncul di hadapannya saat ini. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.